Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Aryansyah dengan NPM 2262102337. Eh, Video ini dibuat untuk mengganti ketidakhadiran saya di beberapa pertemuan sebelumnya di mata kuliah pembelajaran berbicara. Eh, Jadi di sini saya akan membahas sedikit dan mengulang kembali pada materi kedua pada RPS, yaitu hakikat dan urgensi metode pembelajaran. Oke, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu hakikat dan urgensi metode pembelajaran dalam pengajaran berbicara bahasa Indonesia. Uh, Hakikat pembelajaran berbicara yaitu sebuah proses membimbing peserta didik agar mampu mengungkapkan gagasan secara lisan dengan jelas, logis, dan sesuai kaidah bahasa. Urgensi metode pembelajaran yaitu meningkatkan kemampuan komunikasi lisan yang efektif, membantu siswa menyusun dan menyampaikan ide secara sistematis, menumbuhkan rasa percaya diri dalam berbicara di depan umum. Secara garis besar, fokusnya kepada menumbuhkan rasa percaya diri dalam berbicara di depan umum, atau juga bisa kita sebut meningkatkan skill pada public speaking kita gitu. Dan fokusnya sebagai pengajar, sebagai guru, kita memfokuskan ini pembelajaran ini kepada peserta didik kita. Kemudian adalah klasifikasi metode kurikulum di Indonesia. Yang pertama itu jenis metode dan contoh dan karakteristik utamanya. Yang pertama itu tradisional, di mana adalah ceramah dan tanya jawab, di mana guru sebagai pengajar hanya berbicara saja dan bercerita dan menjelaskan materi. Kemudian karakteristik utamanya yaitu guru dominan dan siswanya pasif, di mana guru lebih dominan bercerita dan menjelaskan materi, sedangkan peserta didiknya hanya mendengarkan gitu. Dan ini dirasa kurang karena tidak adanya timbal balik dan kurang adanya uh, andil dari peserta didik gitu. Jadi tidak ada kerjasamanya, jadi kurang aktif gitu. Jadi yang aktif hanya gurunya saja. Kemudian itu adalah modern, yang dimana ada diskusi kelompok atau juga bisa dibilang simulasi, yaitu karakteristik utamanya interaktif, berbasis pengalaman. Nah, di sini sudah mulai meningkat, yaitu sudah mulai menggunakan diskusi kelompok. Yang tadi hanya mendengarkan ceramah, sekarang ada diskusi kelompok, dan ini meningkatkan interaktif dan keaktifan peserta didik menjadi meningkat, karena di situ mereka bisa berbagi pengalaman dan berbagi apa yang dipikirkan, dan ini sebuah langkah untuk melatih teknik berbicara dari para peserta didik. Kemudian ada inovatif ya, metode berikutnya yang dimana contohnya itu ada role play, ada storytelling, ada peer teaching, dimana kreatif, kolaboratif, dan berbasis konteks. Kemudian yaitu ada pengenalan dan penerapan metode pembelajaran, di mana role play, siswa memerankan tokoh dalam situasi tertentu untuk melatih ekspresi dan improvisasi. Kemudian ada peer teaching, di mana siswa saling mengajar untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan berbicaranya. Kemudian ada dialog efektif, latihan percakapan terstruktur untuk meningkatkan kelancaran dan ketepatan berbahasa. Dari ketiga poin ini sama-sama untuk melatih cara dan teknik skill ya public speaking, dan ketiga-tiga ini bisa dipakai dan masih relevan untuk sekarang, karena selain tidak hanya guru pengajar saja yang aktif, peserta didik juga diharapkan ikut aktif dan saling saling aktif lah pokoknya seperti itu.
Kemudian ada analisis kelebihan dan kelemahan metode, di mana metode pertama yaitu ceramah, yaitu kelebihannya efisiensi dan terstruktur, di mana hanya guru yang bercerita bercerita sepanjang-panjangnya dan menyebutkan materi bla 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 dan segala macam. Kelemahannya yaitu kurang interaktif dan pasif bagi siswa. Mungkin peserta didik akan merasa ngantuk, merasa bosan, dan tidak ada rasa ingin belajar kemudian. Kemudian ada metode diskusi, di mana kelebihannya yaitu melatih berpikir kritis dan berbicara, dan kelemahannya di sini bisa didominasi oleh siswa yang aktif. Nah, di mana diskusi ini biasanya kurang diminati dan kurang dipahami mungkin bagi siswa yang memiliki kelemahan dalam public speakingnya, entah itu dia kurang percaya diri dan segala macamnya, dan akan didominasi oleh siswa yang aktif atau yang bisa disebut yang pintar-pintarnya saja. Dan ini menjadi ketidakseimbangan dan capaian pembelajaran menjadi tidak terpenuhi 100%. Kemudian ada role play, yaitu meningkatkan ekspresi dan spontanitas. Kelemahannya itu membutuhkan waktu dan persiapan yang lebih. Kemudian ada peer teaching, yaitu meningkatkan rasa tanggung jawab dan kolaborasi. Kelemahannya itu tidak semua siswa mampu menjadi fasilitator, karena orang memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Mungkin ada yang mampu menjadi fasilitator yang dimana dia bisa berbicara di tempat umum, memang di situ fashionnya gitu ya, suka menjelaskan, suka bercerita. Ada juga peserta didik yang memiliki teknik belajar yaitu senyap saja gitu, dan tidak terlalu aktif. Kemudian ada storytelling, ya, di mana kelebihannya itu meningkatkan daya imajinasi dan struktur narasi. Kemudian kelemahannya yaitu perlu latihan agar tidak monoton. Dari ceramah, diskusi, roleplay, teaching, dan storytelling ini semuanya adalah metode yang cukup baik. Metode yang baik tergantung bagaimana guru sebagai pengajar menerapkannya di kelas. Karena masing-masing peserta didik memiliki metode dan penerimaan cara belajar yang berbeda-beda. Ada yang audiovisual yang mendengarkan dengan suara, ada yang audiovisual, audio, suara dan video, ada yang video, dan masih banyak lagi. Jadi tergantung dengan bagaimana guru mendiagnosa dan menganalisis bagaimana kemampuan peserta didiknya, bagaimana batasan-batasan, dan guru pun harus memilih metode apa yang kiranya mumpuni dan cukup untuk dilakukan di kelas tersebut. Kemudian ada penerapan metode sesuai jenjang pendidikan dan keterampilan berbahasa, di mana yang pertama yaitu jenjang SMP, yaitu fokus pada menyimak dan berbicara dasar. Kemudian metodenya yaitu storytelling, diskusi ringan, dan bermain peran, seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Kemudian yaitu jenjang SMA, fokus pada berbicara formal dan argumentatif. Sudah mulai lebih rinci, lebih naik lagi levelnya, yaitu metodenya ya ada debat, presentasi, dan simulasi wawancara. Kemudian ada keterampilan berbahasa ya, menyimak, yaitu latihan mendengarkan audio dan merespon. Kemudian berbicara, latihan ekspresi dan intonasi, dan improvisasi. Kemudian yaitu membaca dan menulis, yaitu mendukung pengembangan isi pembicaraan. Kemudian kita sudah sampai kesimpulan. Pembelajaran berbicara dalam konteks bahasa Indonesia menuntut pemilihan metode yang tepat sesuai jenjang pendidikan dan keterampilan berbahasa siswa. Dengan memahami hakikat, klasifikasi, serta kelebihan dan kelemahan tiap metode, guru dapat menerapkan strategi yang efektif dan variatif, mulai dari metode tradisional hingga inovatif, untuk mengembangkan kemampuan berbicara siswa secara optimal dan konseptual. Dari sini kita bisa memahami peserta didik memiliki cara belajarnya, cara penerimaan ilmu dengan cara yang berbeda-beda. Ada peserta didik yang lambat tapi tetap bisa, ada peserta didik yang cepat dia menangkap hal atau ilmu yang masuk kepada dirinya. Jadi guru itu harus menyamaratakan, tidak boleh memilah-milah. Jadi harus dapat memilih metode yang mana metode yang paling baik
dan itu yang akan dipraktekkan gitu. Jadi metode pembelajaran itu sangat penting dalam pembelajaran, tidak hanya bagi peserta didik, bagi pengajar itu sendiri. Ya itu saja materi dari saya. Saya Muhammad Farid Aryansyah mundur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.